Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Wijaya Putri dari kelas 10 Primer 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas presentasi Sajindo yang berjudulkan Praaksara dan Asal Usul Nenek Moyang Bangsa Indonesia. Nah, yang pertama sekali akan saya bahas adalah teori Darwin. Teori Darwin adalah teori tentang asal-usul evolusi manusia. Berkebangsaan Inggris itu menyebutkan bahwa manusia berasal dari simpanse atau kera yang telah berevolusi karena seleksi alam. Teori ini pertama kali ia cetuskan dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species yang diterbitkan pada tahun 1859. Evolusi yang pertama itu adalah Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus berasal dari kata mega yang artinya besar dan anthropus artinya manusia, sedangkan kata paleo berarti tua dan javanicus berasal dari Jawa. Penemuan fosil tidak ditemukan dalam keadaan lengkap. Penemuan fosil yang ditemukan hanya bagian tengkorak, rahang bawah, dan gigi-gigi yang lepas. Fosil Meganthropus paleojavanicus ini diperkirakan sudah ada dari masa paling tua, yakni Pleistosen bawah atau sekitar 2.588.000 tahun yang lalu. Penemu fosil Meganthropus paleojavanicus adalah G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1941 silam. Jenis manusia purba mempunyai struktur tulang yang besar. Ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus adalah sebagai berikut. 1. Tulang pada ubun-ubun tampak pendek dan bentuk hidung lebar. 2. Mempunyai tonjolan kening yang mencolok dan tulang pipi yang tebal. 3. Bentuk geraham menyerupai manusia. Yang keempat, volume otaknya sebesar 900 cc. Yang kelima, memiliki tinggi sekitar 2,5 meter. 6. Cara berjalannya mirip orang utan, yaitu membungkuk dengan tangan yang menyangga tubuh. Yang ketujuh, rahang bawah yang tebal dan kuat. Yang kedelapan, perawakan tegap. Yang kesembilan, otot kunyahnya kuat, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus atau yang dikenal dengan manusia kera adalah jenis manusia purba yang fosilnya paling banyak ditemukan di Indonesia. Penemuan fosil pertamanya ditemukan oleh arkeolog asal Belanda yang bernama Eugen Du Bois pada tahun 1891 di Trinil, Ngawai. Fosil Pithecanthropus berasal dari zaman Pleistosen bawah dan tengah. Mereka mempunyai tulang rahang, gigi geraham, dan badan tegap. Pithecanthropus hidup pada masa Pleistosen awal dan tengah, sekitar 1 juta hingga 1,5 juta tahun silam, dengan tinggi badan sekitar 168 hingga 180 cm, berat badan rata-rata 80 hingga 100 kg. Ciri-ciri Pithecanthropus adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai badan tegap. 2. Berjalan dengan tegak. 3. Adanya tulang rahang dan gigi geraham. 4. Mempunyai volume otak sekitar 775 hingga 975 cc. Yang kelima, memiliki kening yang menonjol dan sangat tebal. Yang ketujuh, mempunyai tulang tengkorak bagian atap yang memanjang. Yang kedelapan, mempunyai alat pengunyah dan pemakan segalanya. Yang kesembilan, cara berjalannya seperti kera. Yang kesepuluh, otak tengkuknya kecil. Yang ke-11, bentuk tulang lurus dengan tempat-tempat perlekatan otot yang sangat nyata, dan lain sebagainya. Pithecanthropus sendiri di Indonesia ditemukan 3 jenis, yaitu Pithecanthropus mojokentensis, Pithecanthropus robustus, dan Pithecanthropus erectus. Yang ketiga adalah Homo sapiens. Jenis manusia purba ini mempunyai bentuk tubuh hampir sama dengan manusia biasa. Mereka mempunyai sifat seperti manusia, hidup yang sederhana dan mengembara. Ada jenis Homo sapiens yaitu Homo soloensis dan Homo wajackensis. Pada tahun 1889, Van Rietkosten menemukan Homo wajackensis. Pada tahun 1889, Van Rietkosten menemukan Homo wajackensis. Pada tahun 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa
Diperkirakan jenis manusia purba ini hidup sekitar 40.000 hingga 25.000 tahun sebelum Masehi. Ciri-ciri Homo sapiens sebagai berikut. 1. Sudah berjalan dan berdiri secara tegak. 2. Volume otak bervariasi antara 1000 hingga 1450 cc. Yang ketiga, otak besar dan otak kecil sudah berkembang, terutama pada bagian kulit otaknya. Yang keempat, mempunyai tinggi badan sekitar 130 hingga 210 cm dengan berat badan rata-rata 30 hingga 150 kg. 5. Tulang dahi dan bagian belakang tengkorak sudah membulat dan tinggi. Yang keenam, mempunyai gigi dan alat kunyah yang mengalami penyusutan. Yang ketujuh, pada otot tengkuk menyusut. Yang kedelapan, bagian dagu dan tulang rahang tidak terlalu kuat. Yang kesembilan, bagian muka tidak menonjol ke depan. Yang kesepuluh, mempunyai ciri-ciri yang lebih sempurna. Nah, itu tadi evolusi manusia yang terjadi dari zaman purba hingga zaman sekarang. Nah, sekarang saya akan membahas 4 teori yang mendukung pernyataan tersebut, yaitu ada teori Yunan, teori Nusantara, teori Taiwan, teori Afrika. Yang pertama sekali yaitu teori Yunan. Pada teori Yunan, dinyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yang merupakan sebuah daerah di Cina Selatan, di mana teori tersebut didasari pada hasil temuan teknologi serta persamaan bahasa yang ada dan menjadi alat untuk berkomunikasi. Teori Yunan yang ada sendiri didukung juga oleh kajian beberapa ahli sejarah lainnya seperti Muhammad Ali, Robert Baron von Hein, dan juga J.A.C. Kern. Pernyataan tersebut juga didukung dengan adanya temuan atau bukti arkeologis seperti ditemukannya kapak lonjong serta kapak persegi di Nusantara yang memiliki kemiripan dengan temuan kapak yang ada pada wilayah Asia Tengah. Berbagai temuan berupa kapak persegi juga menyebar dari daerah Asia yang juga banyak ditemukan di bagian barat Indonesia. Sedangkan untuk kapak lonjong sendiri paling banyak ditemukan di bagian timur Indonesia. Dan yang kedua, ada teori Nusantara. Teori Nusantara adalah salah satu teori dalam persebaran manusia yang ada di Indonesia, di mana teori ini mengatakan bahwa asal-usul manusia yang menghuni wilayah Nusantara ini tidak berasal dari luar, tapi mereka sudah hidup dan berkembang di wilayah Indonesia itu sendiri. Teori ini juga didukung oleh sarjana-sarjana seperti J. Crawford dan K. Himley, dan ada juga Sultan Takdir Alis Jahbana dan Gorich Keraf. Untuk dasar teori Nusantara sendiri yaitu bahasa Melayu dan bahasa Jawa memiliki tingkat peradaban yang sangat tinggi. Taraf tersebut hanya bisa dicapai setelah adanya perkembangan budaya yang lama. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana, namun berasal dan berkembang di wilayah Nusantara. Kelemahan teori Nusantara. Walaupun sudah banyak bukti yang mendasari teori Nusantara ini, namun teori ini masih mempunyai beberapa kelemahan. Para ahli yang mendukung teori lain menemukan beberapa peninggalan yang menguatkan bukti bahwa bangsa Indonesia berasal dari luar Indonesia. Misalnya saja seperti adanya kesamaan peninggalan berkelas pada zaman purba dan migrasi besar-besaran manusia purba ke Indonesia. Dan yang ketiga adalah teori Taiwan. Asal-usul nenek moyang selanjutnya diyakini berasal dari Taiwan. Hal tersebut dikemukakan dalam teori Taiwan yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebenarnya berasal dari Kepulauan Formosa di Taiwan dan bukan daratan Cina. Harry Truman Simanjuntak adalah salah satu ahli yang mendukung teori Taiwan. Dasar pendapat untuk menguatkan teori Taiwan yaitu bahwa kromosom masyarakat Indonesia memiliki pola genetika berbeda dari masyarakat Tiongkok. Selain itu, dilihat dari segi bahasa Indonesia memiliki rumpun bahasa Austronesia yang sama dengan orang yang mendiami Pulau Formosa. Yang keempat yaitu teori Afrika. Berdasarkan teori ini dinyatakan bahwa bangsa Indonesia aslinya berasal dari benua Afrika. Pendapat ini dikuatkan oleh kajian DNA, mitokondria, gen laki-laki dan gen perempuan. Diyakini pada 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu,
Masyarakat di Afrika telah bermigrasi ke Asia Barat. Pada masa ini, bumi berada pada akhir zaman glasial di mana permukaan air laut lebih dangkal karena banyak yang berbentuk es. Alhasil, manusia lebih mudah melakukan migrasi hanya dengan perahu sederhana. Masyarakat Afrika yang bermigrasi kemudian terpecah ke dalam beberapa kelompok dan salah satu kelompok bermigrasi sampai ke Indonesia. Nah, kita sudah sampai nih pada bagian kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Manusia yang hidup pada zaman praaksara atau prasejarah disebut manusia purba. Manusia purba adalah manusia penghuni bumi pada zaman prasejarah, yaitu zaman ketika manusia belum mengenal tulisan. Ditemukannya manusia purba karena adanya fosil dan artefak. Jenis-jenis manusia purba dibedakan dari zamannya, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum. Zaman logam dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Ada beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di wilayah Indonesia. Meganthropus paleojavanicus, yaitu manusia purba bertubuh besar tertua di Jawa, dan Pithecanthropus adalah manusia kera yang berjalan tegak. Homo sapiens adalah jenis manusia purba yang memiliki bentuk tubuh yang sama dengan manusia sekarang. Mereka telah memiliki sifat seperti manusia sekarang. Kehidupan mereka sangat sederhana dan hidupnya mengembara. Baiklah, itu tadi presentasi yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.